Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari presentasi saya, itu yang berjudul Material Requirement Planning atau yang biasa disebut dengan MRP. Nama saya Nurul Ahmad Al-Gofar, NIM saya 2019 02 01 081. Jurusan saya Teknik Industri kelas paralel di Universitas Esa Unggul. Saya mempresentasikan ini dalam memenuhi untuk ujian tengah semester ganjil untuk MRP. Pendahuluan. Salah satu cara mengendalikan persediaan adalah dengan metode MRP atau biasa disebut dengan Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan bahan. MRP merupakan teknik pendekatan menjadwalkan kebutuhan material dan komponen untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan minimum dan menjamin tercapainya produksi akhir. Material Requirement Planning juga merupakan konsep dari mekanisme untuk menghitung material yang dibutuhkan, kapan diperlukan, dan berapa banyak yang dibutuhkan. Pengertian MRP sendiri mempunyai banyak arti menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Yuda Astana tahun 2007. Perencanaan kebutuhan material atau MRP adalah konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan produk dalam proses produksi sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada menurut Gaspers atau dari tahun 2004. Material Requirement Planning atau MRP adalah metode penjadwalan untuk purchase planned order dan manufacture planned order. Kemudian diajukan untuk analisis lanjutan berkenaan dengan persediaan kapasitas dan keseimbangan menggunakan perencanaan kebutuhan kapasitas. Salah satu alasan mengapa MRP digunakan secara cepat dan meluas sebagai teknik manajemen produksi, yaitu karena MRP menggunakan kemampuan komputer untuk menyimpan dan mengelola data yang berguna dalam menjalankan kegiatan perusahaan. MRP dapat mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai fungsi dalam perusahaan manufaktur seperti teknik, produksi, pengadaan. Oleh karena itu, hal yang menarik dari MRP tidak hanya fungsinya sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan, melainkan keseluruhan perannya dalam kegiatan perusahaan. MRP sangat bermanfaat bagi perencanaan kebutuhan material untuk komponen yang jumlah kebutuhan dipengaruhi oleh komponen lain atau dependent demand. MRP merupakan peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan waktu produksi dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan dengan lebih baik karena ada keterpaduan dalam kegiatan yang didasarkan pada jadwal hidup. Moto dari MRP adalah memperoleh material yang tepat untuk penempatan yang tepat dan waktu yang tepat. Pertama, sistem Material Requirement Planning atau MRP. Yang pertama ada netting. Netting merupakan suatu proses perhitungan kebutuhan bersih yang biasanya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan di tangan dan yang sedang diproses atau dipesan. Yang kedua ada loading. Loading sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan optimal untuk setiap item secara individual berdasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan bersih yang telah dilakukan. Beberapa teknik diarahkan untuk menyeimbangkan ongkos setup dan ongkos simpan. Ada juga teknik yang sederhana yang memakai jumlah pemesanan tetap atau periode pemasangan tetap. Yang ketiga ada offsetting. Offsetting merupakan salah satu langkah pada MRP untuk menentukan saat yang tepat untuk rencana pemesanan dalam memenuhi kebutuhan bersih. Rencana pemesanan didapat dengan cara menggabungkan saat awal ketersediaan lot size yang diinginkan dengan besarnya saat barang mulai dipesan atau diproduksi sampai barang tersebut siap untuk dipakai. Yang keempat ada explosion, yaitu proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih bawah didasarkan atas rencana pesanan.
dalam proses ini, proses explosion ini, data mengenai struktur produk sangat memegang peranan karena atas dasar struktur produk inilah proses exploit akan berjalan dan dapat menentukan ke arah komponen mana yang harus di-exploitation. Selanjutnya ada istilah-istilah yang digunakan material recruitment planning atau MRP. Yang pertama ada gross requirement. Gross requirement adalah total dari semua kebutuhan termasuk kebutuhan yang diantisipasi untuk setiap periode waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, gross requirement merupakan bagian dari keseluruhan jumlah item atau komponen yang diperlukan pada suatu periode. Yang kedua ada schedule receipt atau SR atau penerimaan yang dijadwalkan. Merupakan jumlah item yang akan diterima pada suatu periode tertentu berdasarkan pesanan yang dibuat. Yang ketiga ada beginning inventory atau BI atau bahasa Indonesia inventory awal. Merupakan jumlah inventory di awal periode. Yang keempat ada net requirement. Merupakan jumlah aktual yang diinginkan suatu untuk diterima atau diproduksi dalam periode bersangkutan. Yang kelima ada planned order receipt atau for penerimaan pemesanan yang direncanakan. Adalah jumlah item yang diterima atau diproduksi oleh perusahaan manufaktur pada periode waktu terakhir. Planned ending atau PE, rencana persediaan akhir, ya, merupakan suatu perencanaan terhadap persediaan pada akhir periode. Yang ketujuh ada planned order atau florel pelepasan pemesanan yang direncanakan. Adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan pada masa yang akan datang atau order produksi yang dapat dilepas untuk dimanufaktur. Yang ke-8 ada lead time. Lead time sendiri adalah waktu tenggang yang diperlukan untuk memesan, membuat, atau suatu barang sejak saat pesanan atau pembuatan dilakukan sampai barang itu diterima atau selesai dibuat. Yang ke-9 ada lot size atau ukuran lot, merupakan kuantitas pesanan dari item yang diberitahukan MRP, berapa banyak kuantitas yang dipesan, serta lot sizing apa yang dipakai. Nah, yang ke-10 ada stock safety atau stok pengaman. Merupakan stok pengaman yang ditetapkan oleh perencana MRP dalam mengatasi fluktuasi dalam permintaan atau demand dan penawaran MRP untuk mempertahankan tingkat stok pada ini waktu. Tujuan MRP sendiri adalah meminimaliskan persediaan, kedua ada mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga ada jadwal produksi yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana. Yang keempat ada MRP mendorong peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk produksinya. Input sistem MRP ini adalah bagian penting agar dapat dibuat dengan baik. MRP memerlukan beberapa input utama yang harus terpenuhi. Input utama tersebut merupakan komponen dasar MRP yang terdiri dari tesis UPI tahun 2012. Yang pertama ada Master Production Schedule atau jadwal produksi induk, merupakan suatu pernyataan definitif tentang produksi akhir atau end item. Apa yang direncanakan perusahaan untuk diproduksi, berapa kuantitas yang dibutuhkan, pada waktu kapan dibutuhkan, dan bila mana produk itu akan diproduksi. MPS disusun berkaitan dengan pemasaran, rencana distribusi, perencanaan produksi, dan perencanaan kapasitas. Yang kedua ada Bill of Material atau BOM atau jumlah kebutuhan material, meliputi daftar barang atau material yang diperlukan bagi perakitan, pencampuran, pembuatan produk akhir. BOM dibuat untuk menentukan barang mana yang harus dibeli dan barang mana yang harus dibuat. Yang ketiga ada struktur produk, merupakan gambaran tentang langkah-langkah atau proses pembuatan produk memulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang keempat ada catatan persediaan. Sistem MRP harus memiliki dan menjaga suatu data persediaan yang up to date untuk setiap komponen barang. Data ini harus menyediakan informasi yang akurat tentang persediaan komponen dan seluruh transaksi
persediaan, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang direncanakan. Pada dasarnya, sistem MRP menghasilkan 3 jenis keluaran output, yang dimana ada planned order schedule atau jadwal pesanan terencana. Yang kedua ada order release report. Order release report atau laporan pengeluaran pesanan. Yang ketiga ada change to planning order atau perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan. Yang terakhir ada performance report atau laporan penampilan. Manfaat MRP sendiri adalah untuk peningkatan pelayanan dan kepuasan. Yang kedua ada perencanaan, penjadwalan, persediaan yang lebih baik, tanggapan yang lebih baik, cepat terhadap perubahan pasar. Yang keempat ada meminimalkan persediaan, jangan sampai overstock. Menentukan seberapa banyak dan kapan komponen yang diperlukan sesuai dengan penjadwalan. Mengurangi risiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman yang mendapat nanti efek buruk terhadap perusahaan tersebut ya. Jangan sampai kita mengirim barang sampai telat karena nanti itu sangat berpengaruh dalam penilaian perusahaan kita pada customer. MRP mengidentifikasikan banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan komponen. MRP di bidang jasa sendiri, dalam sektor jasa banyak permintaan yang bersifat dependent, di mana permintaan tersebut diturunkan dari permintaan jasa lainnya. Contohnya seperti usaha restoran, permintaan akan bahan makanan seperti sayuran, bumbu, dan bahan-bahan lainnya yang tergantung dari besarnya permintaan akan makanan yang dipesan oleh konsumen atau restoran tersebut. Dan kita tidak bisa prediksi. Demikian pula MRP juga dapat diterapkan di sektor jasa yang lainnya, seperti rumah sakit, yang materialnya obat-obatan, terus peralatan, ada dan lain-lainnya tergantung dari pasien tersebut ya, yang datang dan ditangani pihak rumah sakit yang tidak tahu jumlahnya, tapi kita bisa prediksinya. Contoh perhitungan MRP sendiri adalah pada suatu perusahaan Thai Limited merupakan suatu perusahaan dari Thailand, spesialis pembuatan kursi perkantoran. Salah satu jenis kursi yang dibuat adalah tipe CF05 yang dibentuk dan struktur produknya sebagai berikut. Yang pertama ada jadwal induksi. Jadwal induksi di minggu pertama, dia nggak ada produksi, minggu kedua juga nggak ada. CF05 itu diproduksi di minggu ketiga sebanyak 120 pieces. Minggu keempat tidak ada, minggu kelima tidak ada, dan ada lagi di minggu ke-6 sebanyak 100 pieces. Minggu ke-7, ke-8 tidak ada lagi di minggu ke-9 150 pieces. Banyaknya orderan di minggu itu ya. Data komponen, di sini ada number CF05 sebagai kursi, kebutuhannya 1, ordernya M, dan di minggu pertama. Yang kedua ada S, kode nomor S311 yaitu kaki kursi. Di sini ada kebutuhan S1, ordernya ada B, ada weeknya adalah 1 minggu, dan sebagainya sampai di terakhir di nomor R425 kain jok, kebutuhannya 2, ordernya B, dan di minggu kedua. Ya, di sini ada data persediaan tersebut, numberingnya ada CF05 atau kaki kursi, di inventory unit sebanyak 70, dan ini 20, dan resepnya 100 di minggu pertama. S311 ada inventory unitnya atau di gudang tersedia 20, dan orderan sebanyak 10, resep unitnya tidak ada stok. Di P311 di inventory di stok inventory tidak ada, di unit tidak ada, dan di resepnya sebanyak 220, itu di 2 minggu. Sampai terakhir di R425 atau inventory unit ada 240 pieces, dan unitnya tidak ada, resep unitnya sendiri tidak ada, sampai di minggu juga tidak ada. Analisis sendiri ya dari kursi ya, ada CF05, ini punya 3 komponen. Yang pertama ada kaki kursi berkode S311, yang kedua ada jok berkode A315, yang ketiga ada sandaran tangan atau berkode P313. Dalam komponen 3 komponen tersebut, di dalam jok mempunyai 3 komponen lagi, yaitu rangka jok, busa, dan kain jok. Ketahui item kursi yang digunakan pada CF05 di minggu pertama untuk GR
Untuk GR adalah gross requirement untuk finish product atau end item sama dengan jadwal induk produksi JIP. Untuk item level di bawahnya sama dengan part dari rilis induknya ya. Yaitu ada di minggu ketiga 120 pieces dan minggu ke-6 ada 100 pieces ya. Terus di SR atau schedule receipt di minggu pertama ada 100 pieces juga. Di OI atau ini bagian inventory persediaan itu inventory kita sangat banyak ya. Di minggu pertama ada 0, 50, minggu satu ada 150, minggu kedua 150, dan minggu ketiga ada 30, 30 dan 30 ya. Untuk NR sendiri ada net recruitment atau jumlah aktual yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi dalam periode yang bersangkutan. Di minggu ke-6 kita ada 70 pieces, dan di PO atau plan net order jumlah item yang diterima atau diproduksi dalam waktu periode terakhir, minggu 5 70 dan minggu 8 150. Di sini juga item kaki kursi bersama di sebelumnya. Untuk GR-nya ada di minggu ke-5 ada 70 pieces dan minggu ke-8 ada 150 pieces. Untuk di SR-nya tidak ada produksi, di OI-nya ada di minggu kosong itu ada 10 pieces, di minggu pertama ada 10 pieces juga, minggu kedua ada 10 pieces, dan minggu ketiga ada 10 pieces, dan keempat ada 10 pieces. Untuk di NR sendiri ada di minggu kelimanya ada 60 pieces dan 8-nya 150 pieces ya. Sampai di PO di minggu keempat ada 60 dan 150 di minggu 7. Sandaran tangan produksi di GR-nya sudah menentukan di minggu kelima untuk produksi 140 pieces, dan di minggu ke-8 ada 300, untuk SR-nya di minggu kedua 220, di minggu ke-6 ada 220 lagi, dan di OI-nya di minggu kedua ada 220 dan sampai minggu keempat ada 220 juga. Minggu kelima penurunan sebanyak 80, dan minggu ke-6 ada 300, dan minggu ke-7 300. Untuk jok ada GR di 70 di minggu kelima, dan minggu ke-8 ada 150. Untuk SR dan OI itu kosong karena udah diproduksi di minggu sebelumnya, dan NR di minggu kelima ada 70 dan 150 di minggu ke-8, PO-nya ada 70 di minggu ketiga, di minggu ke-6 ada 150 pieces. Dan rangka jok sendiri minggu kode S322 untuk di GR-nya minggu ketiga ada 70 pieces, dan minggu ke-6 ada 150 pieces. Untuk SR-nya 50, dan OI-nya ada 20, 70, 70, dan di minggu kelima ada 50. Sebenarnya NR dengan 100 di minggu ke-6, PO-nya juga 100 di minggu ke-4. Untuk bursa sendiri ada R424 atau GR di minggu ketiga ada 140, di minggu ke-6 ada 300, dan minggu SR di minggu pertama 100, di OI di minggu pertama dan kedua 100 juga. NR di minggu ketiga ada 40, dan minggu ke-6 ada 300, PO di minggu kedua 40, dan minggu kelima ada 300 pieces. Kain jok sendiri ada GR di minggu ketiga ada 140 pieces, dan di minggu ke-6 ada 300 pieces, dan seterusnya sampai di PO di kita bisa perhatikan di PO itu di minggu kelima ada 200 pieces. Dan inilah keputusan untuk bagian pembelian barang atau pembelian kursi yang ini ya, untuk part nomor S311 yang beritem kari kursi di minggu keempat ada 60 unit, dan minggu ke-7 ada 150 unit. Di part nomor S322 atau rangka jok di minggu keempat kita dapat orderan 100 unit, dan R424 atau busa di minggu kedua 40 unit, minggu kelima 300 unit. Di R425 atau kain jok di minggu kelima ada 200 unit. Keputusan untuk bagian produksi di CF05 atau kursi itu minggu kelima ada 70, minggu ke-8 ada 150 unit. A315 jok di minggu ketiga ada 70, dan minggu ke-6 ada 150 unit. Itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.